Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyustianingrum dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, Prodi S1 Gizi. Saya akan menjelaskan tentang trauma muskuloskeletal. Ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada jenis trauma, penyebab trauma, gejala trauma, dan yang terakhir ada penanganan trauma. Apa itu trauma muskuloskeletal? Trauma muskuloskeletal adalah cedera yang terjadi pada sistem muskuloskeletal, yaitu sistem yang mencakup otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan struktur lain yang mendukung tubuh. Trauma ini bisa berkisar dari ringan hingga berat dan sering terjadi akibat kecelakaan, olahraga, jatuh, atau benturan keras. Selanjutnya ada jenis trauma muskuloskeletal. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang. Terjadi ketika tulang patah akibat tekanan atau benturan kuat. Yang kedua ada dislokasi. Dislokasi adalah sendi keluar dari posisi normalnya. Contohnya diskolasi bahu pada saat olahraga. Yang ketiga ada sprain atau kesleo. Cedera pada ligamen yaitu jaringan yang menghubungkan tulang di sekitar sendi, seperti pergelangan kaki terkilir. Yang keempat ada strain atau tertarik. Strain atau tertarik ialah cedera pada otot atau tendon seringkali akibat peregangan yang berlebihan. Misalnya, contoh, otot punggung tertarik saat mengangkat beban berat kayak nge-gym. Yang kelima ada kontusio, memar. Memar sendiri kerusakan jaringan otot atau kulit karena benturan yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Biasanya itu kayak memar sendiri kayak kemerahan atau keunguan. Yang terakhir ada cedera jaringan lunak. Cedera jaringan lunak ialah termasuk robekan atau peradangan pada tendon atau ligamen. Adapun penyebab trauma. Yang pertama ada kecelakaan, yang kedua olahraga atau aktivitas fisik, ketiga kekerasan fisik, keempat penyebab non-traumatik seperti kecelakaan kendaraan bermotor, kecelakaan kerja, jatuh dari ketinggian, olahraga atau aktivitas fisik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gejala trauma. Yang pertama ada nyeri akut. Nyeri akut atau rasa sakit langsung pada area yang cedera. Selanjutnya ada bengkok akibat cairan atau darah yang menumpuk di area cedera. Yang ketiga ada keterbatasan gerak, sulit atau tidak bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu. Selanjutnya ada deformitos, bentuk tubuh terlihat tidak normal. Memar, perubahan warna kulit akibat pendarahan di bawah kulit. Yang terakhir ada kelemahan atau kehilangan fungsi, tidak bisa menopang beban atau kehilangan kekuatan. Yang terakhir ada penanganan trauma. Yang pertama ada pertolongan pertama. Salah satunya ialah kompres dengan es untuk mengurangi pembengkakan selama 20 menit 2-3 jam. Yang kedua ada imobilisasi. Imobilisasi sendiri menggunakan gips, bidai, atau penyangga untuk mencegah gerakan. Ketiga ada obat-obatan. Salah satunya adalah obat antiinflamasi untuk mengurangi pembengkakan. Yang keempat adalah operasi. Diperlukan pada kasus berat seperti fraktur kompleks, cedera ligamen besar. Yang terakhir ada rehabilitasi. Fisioterapi untuk pemulihan kekuatan, fleksibilitas, dan fungsi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.